colok kabel power, kemudian colok kabel USB di port 2 ya teman-teman. Kemudian ini baru kita short pin sampai di USB burning tool itu terdeteksi di device connect ya. Setelah connect baru kita lepas. Baik teman-teman, ini adalah tampilan daripada firmware ATP Sky Experience. Jadi pada video kali ini saya mendapatkan sebuah STB B860H dari teman subscriber yang mengirimkannya kepada saya, dan katanya STB ini tidak bisa digunakan karena ya menurut saya ini masih firmware aslinya ya dari salah satu operator jaringan yang mungkin sudah kita kenal. Dan kita lihat ini untuk versinya versi berapa teman-teman? Ya, ini adalah versi STB B860H versi 2.1 dengan 2 GB RAM. Oke, jadi kali ini saya akan flash ulang ya supaya STB ini bisa digunakan. Dan buat teman-teman yang mungkin sering gagal dalam flashing STB GT860H versi 21, bisa diikuti terus videonya dan jangan di skip pastinya ya. Ya, sekarang kita persiapkan saja alat dan bahannya yang kita gunakan untuk flashing teman-teman. Yang pertama kita harus ada komputer ya, kemudian ada STB lengkap dengan adaptornya. Kemudian kita juga harus punya card reader ya, ini kita harus udah ada card reader. Kemudian kita sediakan memory card itu sekitar 4 GB minimalnya teman-teman ya, maksimalnya mungkin bisa kita gunakan 32. Kemudian ini kabel data USB yaitu male to male teman-teman ya. Kemudian kita sediakan pinset ataupun obeng kecil jika memang kita butuh untuk menjumper pin yang ada di dalam STB itu. Kemudian selain itu juga kita harus mempersiapkan software yang kita akan pakai teman-teman. Yang pertama adalah kita siapkan software firmware yang cocok untuk STB B860H versi 2. Kemudian kita siapkan USB burning tool. Kemudian kita siapkan World Cup Device Driver. Kemudian kita siapkan juga software untuk bootcut maker. Jadi 4 software ini juga kita harus sediakan teman-teman. Setelah kita pastikan komponen hardware dan softwarenya lengkap, maka kita yang selanjutnya itu adalah menginstal softwarenya, yaitu software yang diinstal adalah USB burning tool, kemudian World Cup Device Driver dan bootcut maker. Jadi teman-teman itu harus sudah install ketiga software itu, dan sengaja memang saya tidak jelaskan karena saya yakin teman-teman udah pada paham semuanya. Kemudian kita lakukan reset device untuk STB B860H, sekaligus juga kita ngecek untuk versi firmware-nya. Ya, sekarang STB-nya saya akan hidupkan dan ini kita pasang ke TV teman-teman. Ya, setelah muncul layar LAN kabel Pro modem seperti ini, kita tekan tombol aplikasi teman-teman di remote ya. Kemudian akan masuk seperti ini, kita pilih setting saja. Oke, sekarang kita pilih about teman-teman. Di sini kita pastikan untuk firmware-nya ya. Ini firmware-nya ternyata firmware 2019-1012, berarti STB ini sudah masuk pada firmware yang istilah kata itu adalah firmware bejat teman-teman. Kemudian ini saya akan lakukan reset ya, dan kita masukin passwordnya itu. Kemudian kita pilih konfirmasi dan kita tunggu proses reset data sampai selesai. Oke, untuk reset sudah selesai ya. Karena kita sudah mengetahui bahwa firmware yang ada di dalam STB ini adalah firmware bejat, jadi kita bongkar seperti ini teman-teman. Dan ini pembongkarannya juga harus ekstra hati-hati ya. Seperti ini saja, dan ini juga masih disegel tuh, bisa dilihat ya segelnya. Nah, nanti untuk settingnya itu ini tombol power kita tempel saja kaki ya atau karetnya di sini. Jadi ketika kita melakukan short pin, ini bisa ditekan seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman juga harus mengetahui short pin yang akan kita gunakan, yaitu ada di pin C128 atau di R
87 ya. Ini dia short pinnya ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa short pin di sini. Ya, sekarang kita akan buat bootcat maker dulu teman-teman. Jangan lupa masukin micro SD ya ke dalam SD card ini dan kita colokin ke komputer. Oke, ini sudah terdeteksi teman-teman untuk SD cardnya, dan ini ada di drive J. Dan ini harus diingat ya teman-teman, pastikan ini di drive sesuai dengan yang terbaca di komputer teman-teman masing-masing. Kemudian ini kita jalankan bootcat maker. Nah, ini kita pilih drive J ya. Kemudian ini pilih yes. Kita buka saja. Nanti kita pilih bootloader ya teman-teman. Open. Kemudian setelah itu kita klik make. Kita tunggu proses ini, kemudian kita pilih start. Proses format sedang berlangsung dan ini sudah komplit ya. Kita close. Ya, sampai kita itu mendapatkan pesan sukses teman-teman. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan short pin device ya. Ini tombol power itu sudah saya lengkapi dengan karet, sehingga ini untuk menekan tombol power tinggal ditekan aja PCB-nya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian colok kabel power, kemudian colok kabel USB di port 2 ya teman-teman. Kemudian ini baru kita short pin sampai di USB burning tool itu terdeteksi di device connect ya. Setelah connect baru kita lepas. Ya, sekarang saya akan memulai untuk melakukan flashing saja teman-teman, dan ini kita buka aplikasi USB burning tool ya. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian saatnya kita langkah untuk short pin teman-teman. Dan ini teman-teman bisa perhatikan ya, seperti yang saya sudah kasih tahu sebelumnya. Dan untuk ini memorinya, memori SD card yang sudah kita buat bootmaker, ini harus sudah terpasang teman-teman ya. Nah, ini kita masukin. Yang pertama adalah kita tekan ini, tekan power, colokin USB 2, kemudian tombol power, dan kita lakukan setting jumper teman-teman sampai kita lihat di device ID status connect ya. Oke, kalau teman-teman gagal maka bisa kita ulangi lagi langkahnya. Ini kita cabut dulu USB-nya ya. Sekarang kita ulangi kembali teman-teman. Ini memang harus cepat ya, harus cepat banget. Nah, ini sudah terkoneksi teman-teman. Teman-teman sudah bisa lihat ya. Oke, sekarang kita lepaskan ini tombol powernya dan kita langsung melakukan proses flashing. Dan saya melakukan flashnya ini dengan cara yang sederhana teman-teman. Saya tidak menggunakan perintah command prompt seperti update ataupun flash boot ya. Jadi saya menggunakan langsung dari USB burning tool saja. Oke, sekarang saya akan import image. Oke, saya menggunakan firmware ATP Experience Sky teman-teman. Ini kita pilih open. Oke, sudah ya. Nah, ini kita uncheck saja erase flash sama erase bootloader teman-teman. Dan ini kita pilih start. Ya, proses ini tentunya akan memakan waktu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu maka saya akan lakukan skip saja di video ini. Baik teman-teman, proses flashing sudah selesai ya, dan memakan waktu 8 menit 28 detik. Dan perlu diketahui untuk kita melakukan flashing menggunakan USB burning tool, tentunya firmware-nya itu dia di package dalam bentuk IMG ya. Yang pasti ini harus disesuaikan dengan firmware STB yang disupport teman-teman. Dan langsung aja saya akan coba STB ini ke layar TV. Ya, sekarang STB-nya saya sudah pasang ke TV teman-teman.
Oke, ini sudah mulai tampil bootnya. Dan ini sebagai informasi tambahan, jika teman-teman mengalami boot logo atau stuck di logo seperti ini ya, baik itu firmware ATP Experience ataupun firmware yang lain, baiknya teman-teman ketika menghadapi stuck logo seperti ini, itu harus melakukan flash ulang ya. Dan kita bisa melakukannya flash ulang dengan menggunakan firmware Palmstone. Kemudian kita copy bootloadernya teman-teman. Oke, ini sudah mulai loading ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Oke, selanjutnya kita koneksikan saja jaringan WiFi teman-teman ya. Ya, sampai di langkah ini saya yakin teman-teman udah pada paham ya. Oke, sedang melakukan koneksi untuk ke jaringan WiFi yang tersedia. Oke, kalau sudah terkoneksi dengan jaringan WiFi, maka waktu akan update secara otomatis teman-teman. Dan ini aplikasinya sudah tersedia di sini, kita tinggal gunakan dan nanti kita juga bisa custom sendiri. Ini sudah ada aplikasi untuk APK installernya, ada AptoATP dan Play Store ya. Oke, ini saya buka YouTube untuk testing ya teman-teman. Oke, ini thumbnailnya sudah keluar. Baik teman-teman, ini adalah tampilan daripada firmware ATP Sky Experience. Dan mungkin teman-teman yang sudah berhasil bakalan tampil seperti ini ya. Oke, jadi sekarang STB-nya sudah bisa digunakan kembali. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar nge-flash atau yang baru memiliki STB namun bingung bagaimana cara nge-flashnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk channel Bang Otoy, dan sampai jumpa di video berikutnya.